Page 3. Pak D. Darman dan putrinya Lucy. Merantau di kota besar seperti Jakarta membuat Ayla harus menyesuaikan dirinya dengan ibu kota. Cuaca Jakarta yang panas dan lalu lintasnya yang ramai membuat Ayla merasa pusing. Tapi bagaimanapun keadaan kota Jakarta, Ayla masih sangat bersyukur bahwa ada Pak D dan sepupu yang dengan baik hati mengizinkan Ayla tinggal di rumah mereka. Bahkan Lucy, anak Pak D-nya, membantu Ayla menyiapkan segala keperluannya untuk bekerja. Ayla akan bekerja di sebuah mall di kota itu bersama dengan Lucy di sebuah stand makanan. Gadis 19 tahun itu pada awalnya merasa cemas saat membayangkan bagaimana ia akan bekerja. Namun sekali lagi terima kasih kepada Lucy karena sudah banyak membantu Ayla. Ibu kota. Sebelumnya Ayla bahkan tak pernah membayangkan akan tinggal di kota ini. Setelah mendapat izin dari bapak dan ibunya, Ayla mantap pergi merantau. Suara decitan rem kereta api membangunkan Ayla dari tidurnya. Ayla tak ingat sudah berapa lama ia tidur. Yang jelas setelah sholat subuh, ia kembali tidur dan kini kereta api sudah berhenti. Kepalanya menengok ke sana kemari ke arah jendela kaca kereta mencari formasi. Udah nyampe, Dek, ya? Ayla menoleh kaget saat seorang pemuda menepuk pundaknya. Ayla tidak kenal siapa dia. Ini sudah nyampe stasiun. Stasiun mana? Tanya Ayla polos. Ayla benar-benar tak tahu. Stasiun Gambir. Kamu turun di sini kan? Bukannya menjawab, Ayla malah kebingungan. Salahkan saja kereta api yang berhenti mendadak saat Ayla tidur. Sekarang ia jadi tidak fokus. Bahkan tidak ingat di stasiun mana ia akan turun. Dek, coba lihat sini tiketnya. Si pemuda menjulurkan tangan meminta tiket milik Ayla. Mas, petugas yang memeriksa tiket ya? Sudah diperiksa kok tadi tiket saya. Bukan, saya penumpang. Mana lihat tiket kamu? Ayla serampangan mengeluarkan tiket dari saku jaketnya dan menyerahkan tiket itu. Lagi-lagi si pemuda tertawa karena tiket Ayla sudah kusut. Bahkan sudah tidak menyerupai tiket tapi buntalan. Nah, ini benar, kamu turun di Gambir. Si pemuda memperlihatkan stasiun tujuan yang ada di tiket Ayla. Dan benar, tiket itu menunjukkan stasiun Gambir sebagai tujuannya. Bagaimana bisa hal sesederhana ini saja Ayla lupa kalau si pemuda itu menunjukkan tiket miliknya yang menampakkan kode tempat duduk yang sama dengan yang ditempati Ayla. Oh, masnya mau duduk sini ya? Aduh, maaf, saya baru bangun tidur makanya gak fokus, maaf ya. Ayla cepat-cepat mengangkat ransel besarnya dan berdiri keluar dari kursi penumpang. Maaf ya mas, permisi bentar deh. Pemuda itu menahan agar Ayla tidak langsung pergi. Kemudian ia duduk di bangku yang tadi ditempatin oleh Ayla dan membuka rasa coklat miliknya. Ayla hanya memperhatikan pemuda itu tanpa berpindah tempat. Nih buat kamu. Sebotol air mineral dingin sudah berpindah ke tangan Ayla. Oh iya, terima kasih ya mas, sama-sama. Cepat diminum ya biar fokus. Ayla malu, bahkan kakinya belum resmi berpijak di tanah Jakarta, tapi sudah melakukan hal yang menurutnya memalukan. Permisi ya mas, terima kasih, permisi. Ayla balik badan menuju gerbong kereta, meninggalkan si pemuda yang tertawa cekikikan melihat seorang gadis yang linglung sehabis bangun tidur di gerbang kereta. Pak D! Ayla melambai bahagia saat akhirnya ia menemukan Pak Darman di parkiran stasiun. Pak D-nya itu spontan menghampiri Ayla dan mengambil alih ransel besar dari pundak keponakannya itu. Sini, Pak D aja yang bawa. Makasih Pak D. Keadaan stasiun yang ramai dan cuaca panas membuat Ayla semakin gerah. Ia tak menyangka kalau Jakarta akan sepanas ini. Bahkan tubuh Ayla rasanya lengket karena dari tadi keringatnya terus-menerus menetes. Mau langsung pulang atau mampir kemana dulu? Boten Pak D, langsung pulang saja, panas. Pak Darman tersenyum tipis melihat respon Ayla akan panasnya kota ini. Ya sudah, ayo, mbakmu dari tadi sudah teleponin Pak D terus,
Katanya mau cepat ketemu Ayla. Ayla benar-benar bersyukur walaupun jauh dari rumah, setidaknya masih ada keluarga yang menyayanginya dan bahkan bersedia memberi tumpangan. Pak Darman meletakkan ransel besar Ayla di jok depan sepeda motor metiknya, kemudian berikan sebuah helm kepada Ayla. Rumah Pak D dari stasiun ini dekat kan? Iya dekat, cuma 10 menit. Kalau gitu boleh Ayla nggak usah pakai helm. Ayla suka pusing Pak D kalau panas-panas begini pakai helm. Aduh, harus pakai helm Ayla walau deket. Emangnya ada polisi ya Pak D? Pak Darman menunjuk ke arah jalan raya yang sangat padat lalu lintasnya, terutama di jam istirahat makan siang begini. Jamnya para karyawan dan anak sekolah keluar cari makan, dan tentu saja sudah ada beberapa polisi lengkap dengan jaket hijau cerahnya tengah mengatur jalannya lalu lintas. Banyak kan? Ayla hanya bisa mengangguk pasrah. Baiklah, lebih baik ia menahan panas selama 10 menit daripada membuatnya Pak D-nya kena tilang. Rumah modern minimalis dengan banyak tanaman hijau menyambut Ayla. Dirinya lega sekali setelah berpanas-panasan disambut dengan pemandangan menyejukkan. Pintu rumah terbuka dan sesekali aroma masakan menguar menyapa penciuman Ayla. Ayo masuk. Oh iya Pak D, ini banyak banget tanamannya. Ayla jadi gak fokus. Kamu suka tanaman? Ayla mengangguk sambil matanya tetap tertuju ke halaman rumah itu. Dulu waktu Bude masih ada lebih banyak lagi. Sekarang sudah dikurangi sama Lucy. Ngomong-ngomong tentang Lucy, Ayla jadi penasaran bagaimana kabar sepupunya ini setelah bertahun-tahun tidak ketemu. Kalau Ayla tidak salah hitung, harusnya Lucy sekarang sudah semester 7. Bagus Pak D, jadi sejuk. Pak Darman tinggal di wilayah Gambir, Jakarta Pusat, tempat yang seharusnya ramai oleh hiruk pikuk kota. Namun lagi-lagi karena almarhumah istrinya, mereka bertiga bisa tinggal di daerah yang lebih sepi dan cukup nyaman. Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya pun masih cukup jauh. Bahkan Pak Darman punya pekarangan rumah yang cukup luas. Prang, au! Suara berisik dari dalam rumah membuat Ayla kaget. Itu suara teriakan seorang wanita, pasti itu suara Lucy. Pak D, itu Mbak Lucy? Tanya Ayla panik. Tapi Pak D-nya malah terlihat santai-santai saja, malah menghela nafas tanda sudah biasa. Iya sudah biasa, ha? Ayla melongo dan Pak Darman berjalan lebih dulu untuk masuk rumah sambil bergumam. Ngapain lagi anak itu masih aja dari tadi nggak selesai-selesai. Ayla mengikori Pak Darman dan berhenti tepat di depan pintu karena belum dipersilakan masuk. Sedangkan Pak Darman langsung masuk melihat kekacauan apa yang baru saja diperbuat anak gadis semata wayangnya itu. Lucy. Iya Pak. Lucy keluar dari arah dapur dan dengan tampil acak-acakan, rambutnya yang diikat asal mencuat ke sana kemari. Kacamatanya bundarnya tampak tak simetris. Kedua tangannya penuh dengan piring dan lagi cenggirannya sebagai jawaban atas pertanyaan bapaknya tak ketinggalan. Belum selesai Pak. Cepat-cepat Lucy meletakkan piring-piring itu di atas meja makan rumah mereka. Piring berisi berbagai gorengan itu ia sandingkan dengan sayur sup yang ada di atas meja. Lucy menatanya agar posisinya simetris. Ada saja tingkah putrinya itu. Sebenarnya sudah sejak lama Lucy tidak memasak banyak begini. Sepeninggalan ibunya 5 tahun lalu, Lucy dan bapaknya lebih sering beli sayur dari pasar. Namun karena hari ini istimewa, adik keponakannya akan datang, jadi Lucy dengan segala inisiatifnya membuat banyak masakan. Mata Lucy beralih dari meja ke arah pintu rumahnya, mendapati seorang gadis muda tanpa ragu-ragu di ambang pintu. Ayla! Lucy menghampiri Ayla dan otomatis Ayla menjabat tangan Lucy salim. Jarak usia mereka hanya 4 tahun, tapi karena tidak fokus Ayla malah mencium tangan Lucy, menempelkan tangan bau bumbu dapur itu ke pipinya. Ih, jangan dicium tangannya, berasa tua banget. Aku gak fokus, sorry ya mbak. Jangan panik dong Ayla, yuk masuk. Saudara sepupu itu berjalan berdampingan. Walau beda 4 tahun, rupanya postur tubuh mereka sama, tinggi badannya juga hampir sama. Wah, masa tingginya udah segini aja? Dulu Ayla waktu aku jumpa kamu tuh masih segini. Lucy menepuk dadanya mengisyaratkan beberapa tahun lalu kalau Ayla masih setinggi pundaknya. Bagus dong mbak kalau gitu, alhamdulillah. Ya bagus sih, tapi gak sopan kok.
Ya iya nggak sopan, masa lebih tinggi dari yang lebih tua. Yang begitu tuh nggak sopan banget, kayak ngejek secara nggak langsung. Ayla plong-plong dan Pak Darman tidak tahan dengan bualan putrinya angkat bicara. Gak usah didengerin, Ayla ngawur aja itu mbakmu. Lagian ya Lucy, Ayla itu masih 19 tahun. Masih bisa lebih tinggi lagi lah, kamu udah mentok. Lah aku masih bisa nambah tahu Pak. Mana bisa, udah 23 tahun, udah habis masa pertumbuhannya Pak. Acara makan malam sebagai penyambutan Ayla sudah selesai. Tentu saja diwarnai oleh teriakan tak terima Lucy saat lagi-lagi si bapak menyahilinya. Kini mereka bertiga sudah duduk rapi bersama di depan televisi, ditemani serial keluarga tontonan ibu-ibu. Tampilan Lucy sudah tidak acak-acakan lagi karena Pak Darman menyuruhnya mandi. Dan Ayla sempat pangling, mbak sepupunya itu sekarang sudah terlihat cantik, khas wanita ibu kota dengan rambut hitam panjang yang digerai. Bapak dan Lucy sengaja ambil jatah cuti dari pekerjaan masing-masing untuk menyambut Ayla. Jadi gini Ayla, Pak D mau tanya dulu, kira-kira kapan kamu siap mulai kerjanya? Mulai besok juga Ayla sudah siap Pak D. Yakin kamu gak capek emang? Lucy yang duduk sambil nyemil makaroni pedas itu ikut dalam percakapan. Yakin mbak, nanti malam tidur pasti hilang capeknya. Tempat kamu gimana Lus? Apa kata ownernya? Katanya secepatnya Pak, emang lebih baik mulai besok sih, biar sananya juga nggak nunggu lama-lama. Fokus Pak Darman beralih lagi ke arah Ayla. Ya sudah Ayla, besok saja kamu mulai kerjanya, berangkat bareng mbakmu jam 7 pagi. Ayla tampak cemas padahal ia sudah mantap dan tekadnya sudah bulat. Tapi rasa cemas akan hari pertama kerja masih saja menghantuinya. Mbak, kenapa grogi ya? Ayla mengangguk. Ada banyak hal yang ia khawatirkan. Salah satunya soal pekerjaan di Jombang. Ayla biasa memakai hijab panjang saat di pondok. Tapi besok ia harus bekerja di mall, di stand makanan sama Lucy. Apakah ia harus merubah penampilannya? Wajarlah nanti biar kamu bisa tanya-tanya sama mbakmu biar nggak grogi lagi ya. Nggih Pak D, terima kasih. Ya udah kalian lanjut ngobrol berdua, Pak D mau istirahat. Bapak ke kamar dulu Lus. Nggih Bapak. Lucy menirukan suara Ayla bilang nggih pada bapaknya. Nggih berarti iya dalam bahasa Jawa. Digunakan sebagai wujud kesopanan saat bicara dengan yang lebih tua. Pak Darman malah geleng-geleng kepala mendengar anak gadisnya bilang nggih. Hai, ya mbak, mau ke kamar aja biar ngobrolnya enak, sekalian taruh barang-barang kamu. Makasih ya mbak. Nggih Ayla. Ayla malah tertawa mendengar Lucy lagi-lagi bilang nggih. Lalu kenapa tertawa? Harusnya Ayla yang bilang nggih ke mbak, kebalik. Alah nggak apa-apa, itu artinya kita saling hormati, entah yang muda atau yang tua. Ayla hanya tersenyum menanggapi ucapan Lucy. Mbaknya ini benar-benar ramah dan asik diajak ngobrol. Ayla mengikori Lucy menuju sebuah kamar 6x4 menyambut kedatangan Ayla. Tidak terlalu luas memang, tapi cukup untuk ditempati Ayla seorang diri. Kamarnya terlihat rapi dengan spring bed tebal di atas lantai yang dialasi karpet warna biru. Ada lemari pakaian dan meja kecil di sudutnya. Ayla bisa meletakkan keperluan sehari-harinya nanti di meja kecil itu. Ini dulu kamar aku tapi setelah bunda meninggal aku jadi pengen tidur di kamar bunda terus, ya udah jadi ini kosong. Ayla mangut-mangut dan mulai ikut Lucy masuk. Nih baju kamu masukin sini, udah dibersihin kemarin. Mbak, iya. Lucy melihat ada raut khawatir di wajah Ayla. Kenapa Ay? Besok kita kerjanya di mall kan? Kenapa? Mbak lihat deh tampilan aku begini, nggak masalah. Lucy perhatikan tampilan Ayla dari atas sampai bawah dan tak menemukan keanehan sama sekali. Ayla menggunakan rok panjang sampai menyentuh lantai dan sweater panjang sampai di bawah lutut dan hijab persegi yang juga panjang sampai menutup dada. Semua serba panjang, namun tak ada yang aneh dengan cara berpakaian Ayla. Nggak ada yang salah sih Ay sama tampilan kamu, tapi mungkin bakalan ribet kalau pakai rok panjang begini, harus kesana kemari ngantar makanan. Ayla mengangguk. Itu dia yang ia khawatirkan sejak tadi. Kamu ada celana? Kali ini Ayla ganti menggeleng. Sembari membongkar ransel besarnya, ia keluarkan beberapa potong baju dari sana dan rok panjanglah yang sedari tadi bermunculan.
Lucy menghela napas. Sepertinya tak ada satupun celana di ransel besar itu. Nggak ada, Mbak. Ya udah, tunggu di sini ya bentar, oke? Lucy langsung pergi keluar kamar. Gerakannya cepat masuk ke kamarnya, mengambil sesuatu dan tentu saja disertai suara bruk dari benturan sesuatu. Ingat, Lucy itu ceroboh. Ia sering menabrak atau menjatuhkan sesuatu. Tak lama Lucy kembali dengan kaca setinggi 1 meter dan beberapa potong celana kain. Nih kacanya, taruh pojokan tembok dulu sana. Ella mengambil kaca itu sesuai perintah Lucy dan menempatkannya di sudut tembok. Terus ini ada beberapa celana aku, ini kain jadi longgar. Kamu gak perlu khawatir nih, coba deh. Ayla menerima celana itu, tidak memakainya. Namun ia ragu dan bergantian melihat ke arah celana dan ke arah Lucy. Mbak, madep sana dulu. Walah Ayla, kirain kenapa. Udah. Lucy balik badan dan Ayla mengganti rok panjangnya dengan celana milik Lucy. Udah Mbak. Lucy menuntun Ayla ke arah cermin. Nah kan, longgar ini celananya, gak apa-apa kan? Ayla mengangguk setuju. Setidaknya ini lebih baik daripada nanti ia kerepotan dengan rok panjangnya saat bekerja. Toh celana panjang hitam yang ia pakai saat ini sama sekali tidak menampakkan lekuk tubuhnya. Terus ini kamu pakai sweater bikini aja gak apa-apa, asal yang warna putih ya. Biasanya kalau kerja memang suka pakai hitam putih gitu. Terus ini hijabnya biar rapi, yang di ujung dikesampingkan agar masih nutup dada kan. Lagian besok kamu bakal dipakein celemek gitu, jadi nggak masalah yo harusnya. Walaupun Lucy cerewet begini, tapi Ayla sangat bersyukur. Tak hanya memberinya kesempatan kerja di tempat yang sama dengannya, Lucy juga membantu Ayla mempersiapkan semuanya. Iya Mbak Lucy, terima kasih. Lucy malah cekikan sendiri setelah Ayla berterima kasih. Loh kenapa Mbak? Aku bersih banget ya Ay, cerewet. Bohong kalau Ayla bilang tidak. Nyatanya sejak Ayla datang, Lucy tak berhenti bicara padanya. Iya Mbak. Lucy memasang wajah kaget yang dibuat-buat, seolah ia kaget dengan jawaban Ayla. Lagi-lagi Lucy bermain-main. Haha, aku tuh cerewet begini buat kebaikan kamu juga Ay. Jadi maklumin aja ya, aku maklum kok Mbak. Malahan berterima kasih mulu. Udah mirip kasih Alfamart. Syukurlah keduanya lebih cepat akrab lagi setelah beberapa tahun tak bertemu. Pak Darman dari kamarnya merasa lega mendengar tawa bersih kedua gadis itu. Pasalnya sejak sang ibunda meninggal, Lucy jadi lebih sering diam. Bundanya meninggal saat Lucy masih 17 tahun. Saat dimana Lucy mulai tumbuh menjadi wanita dewasa. Terkadang Lucy malu mau membahas permasalahannya dengan sang bapak. Dan itu membuat bapaknya cukup kecewa dengan diri sendiri karena putrinya tak bisa bercerita dengan nyaman padanya. Namun seiring berjalannya waktu dan luka di hati mereka mulai sembuh dan ikhlas akan kepergian bunda. Perlahan Lucy mulai banyak bicara walaupun belum sebanyak dahulu. Percayalah, dulu Lucy bahkan lebih cerewet dari sekarang ini. Semoga saja Ayla bisa membuat Lucy lebih cerewet lagi.